Halo Sobat SKBM, berjumpa kembali. Tanggal berapa ini Bang Obe? Tanggal 15. Tanggal 15, hari Kamis. Hari Kamis tanggal 15. Harinya lelang. Di belakang nih. Di belakang nih. Tuh, di belakang kita. Di belakang kita nih. Masih pada ngebit. Nah, kita ganti view lah. Nah, kemarin-kemarin ngadepnya ke mobil. Iya, bosan juga. Lupa bawa tripod. Sekarang kelihatan tuh di belakang. Di belakang kelihatan. Ya, namanya faktor U. Lupa bawa tripod. Lupa. Oke. Hari ini Bang, lu ada unit yang mau lu beat nggak? Baru mindik doang sih, nggak tahu. Gantung orangnya juga, ada yang naikin apa enggak. Ada yang naikin atau enggak? Cuman lu udah tenang lah ya, kemarin udah dapet tuh ya. Setelah Vario, harga murah, dapet aja yang untungnya gede-gede. Bisa beli sapi. Ekornya, palanya apa gimana? Giginya. Beli 1 ekor sapi bisa lah, ekornya doang. Ya siapa tahu emang kaki-kakinya lah. Iya bener. Hari ini gue juga ada nih, cuman kayak berat banget ini kayaknya. Berat harganya apa berat beban hidup? Harganya lagi tinggi-tinggi ya? Iya, harganya lagi tinggi-tinggi. Tapi pergi ke lelangan mana-mana juga tetap lagi tinggi semua Bang. Tinggi, iklan pun pada tinggi harganya. Iya. Lagi tahu emang lagi musimnya kali. Lagi musimnya. Lagi susah unit masalahnya nih. Jadi harga pada digantung. Ini pedagang yang nggak kuat modal mah. Iya, jadi ini kan tukang ojek online. Kalau nggak balik lagi jadi calo. Oke. Kali ini kita mau bahas konten apa ini? Ya yang enak-enak aja dah. Nah, otomotif aja lah ya, masih tetap ya. Otomotif aja masih tetap. Otomotif aja. Oke. Kemarin tuh gue sempet lihat Bang. Ya, sebut salah satu brand lah. Ya, yang lagi rame nih. Nah, Yamaha. Ya, kita review aja deh nih. Ya, boleh ya. Yamaha Gear. Gear yang baru 2025. Gear yang baru, Gear Ultima. 125. Ya. Nah, itu kemarin sempet inian juga. Jadi tuh motor ditabrak sama mobil. Ya, digantung sasisnya, digantung pakai prem. Terus direndam di danau. Di danau, di kali. Kali Jonggol. Bagus. Jual motor sampai gitu amat ya? Namanya orang usaha. Nah, sebenarnya kira-kira apa maksud tujuannya itu, Bang Obe? Kalau menurut Bang Obe? Ya, itu mungkin ngetes kekuatan kali. Ngetes kekuatan? Iya, kekuatan tubuh. Ya mungkin. Ya itu marketing lah. Jadi banyak yang bilang katanya ya selain marketing juga berusaha nyindir pabrikan sebelah. Toko sebelah. Toko sebelah. Katanya rangkanya ini. Balik lagi dia fokusnya ke rangka. Ya, rangka sih emang Yamaha mah masuk kuat juga sih. Di tahun-tahun dulu juga kuat Yamaha. Cuman emang kayaknya nih tahun-tahun ini ke depan nih kayaknya Yamaha ya kayaknya yang lebih apa ya? Lebih proper lah. Lebih proper. Tapi plus minusnya sih ada sih Yamaha. Di harga jualnya doang agak turun. Iya. Ya semua pabrikan sih, ya semua merek ada plus ada minusnya. Jadi tapi kalau kita ngomong sekarang nih motor-motor nih sekarang udah banyak variannya ya Bang ya. Ya. Jadi konsumen mah udah nggak pusing lagi milihnya ya. Nggak pusing, gantung kantong aja. Gantung kantong sama kesukaannya ya. Kesukaannya. Iya. Mau yang model touring bisa. Ya mau model yang sporty bisa. Yang fungsional juga bisa. Yang jalan-jalan sore. Bisa semuanya bisa. Jadi nggak kayak dulu. Kalau dulu kan ya motor standar aja gitu. Jadi makanya variasi itu ya kadang-kadang setelah dapat motor ya unitnya dibikin variasi gitu kan macam-macam. Mau dari mesinnya, dari bodinya. Kalau sekarang sih udah bagus-bagus sih ya. Bagus-bagus sih modelnya sekarang. Modelnya bagus-bagus. Warnanya juga menarik-menarik ya. Menang di warna semuanya sih. Menang di warna. Nggak bosen. Terus sebelum bahas yang
Ini yang nyindir, kita bahas yang kesindir dulu dah kalau misalnya itu. Iya, gua nih. Sekarang kita kan ya brand motor kan ada Yamaha, Honda, Suzuki, yang Kawasaki. Iya, yang di Indonesia ya, Ya. yang orang pada beli. Sebenarnya mah merek-merek lain juga banyak. Banyak. Kita ngomong yang top 4 aja lah, lu lah. Orang-orang tua dulu pada beli. Nah, itu apa namanya? Honda nih. Kita ngebahas Honda. Sebenarnya masalah rangka ini menurut Bang Obe nih, penting banget nggak sih nih dalam sebuah motor nih? Kalau rangka sih sekarang kan jadi bobot Om. Jadi rangka diringanin, bensin agak irit Om. Ada bos gua di depan. Ada bos gua. Iya, ringan. Ada bos gua, no. Rangkanya diringanin. Kalau motor balap itu namanya titanium. Beban dienteng-enteng. Dientengin. Tapi kan kalau gua tarian digantung posisi juga ya. Iya. Kan Jakarta nih kan deket laut. Sasis gede pun bisa keropos. Iya, deket laut mah sasis deket keropos. Iya, gitu. Ini bos gua. Kalau keropos beli lagi aja. Iya. Lagi aja ya. Ini kan lagi Enggak, itu maksudnya Yamaha motor ditabrakin, dicemplungin ke kali, maksudnya apa sih? ya, Iklan itu Iklan, iya. bagus. Iklan apa nyindir itu? Iya. Namanya orang usaha. Tapi balik lagi nih di pedagang, merek apa yang paling cepat laku? Karena saat ini ya. Apa aja yang penting murah. Apa aja yang penting murah. Iya. Oh begitu. Iya. Masuk. Jadi merek nggak? Yang penting kita dagang berani rugi, merek apapun. Berani tuh, rugi. Iya, iya, benar. Ya kan? Berani rugi, berani beli ya. Iya. Kita pakai ilmu orang Bogor aja. Iya. Nah, apa tuh? Tekor asal kasoho. Oh. Ini ilmu Betawi itu. Tapi ngomong begitu kita banyak mulu. Iya. Wah, Ini jangan-jangan dia cuci uang ini dia. bangga punya gunung nih di Bogor nih. Punya gunung. Iya, gunung-gunung Gunung Bunder. Oh, Ya, ada orang Bogor tuh. Nah, tadi balik lagi Bang Obe, seberapa penting itu rangka? Rangka apa penting-penting aja sih, tapi kan sekarang mah beban Om. Jadi motor dienteng-entengin, beban. Jadi kayak behel dulunya besi, sekarang jadi plastik. Iya benar. Minus-minus. Jadi beban itu buat beban di mesin. Jadi mesin kalau bebannya enteng, mesin itu ngikut irit Om. Gitu doang. Tapi kalau gua bilang itu buat neken biaya produksi, ya Indonesia kan maunya cakep tapi murah. Sama kita jual motor second juga cakep tapi murah. Kan bingung. Kalau kita dibikin istimewa kan orang Indonesia itu berat juga untuk ya sebagian ada yang beli, sebagian kan enggak. Jadi dia nggak terlalu laku lah bahasa gitu. tadi dari sisi pedagang katanya sih merek apa aja laku, Ya yang itu penting kan murah. Yang penting murah, iya benar juga. Itu kan bagi showroom, bagi pabrikan dealer kan beda. Tapi kalau lu nilai nih, lu kan sering ketemu pembeli nih. Nah, tapi emang bener kah kenyataannya seperti itu gitu? Maksudnya apa emang orang beli yang penting masuk budget atau dia emang cari yang bener-bener buat jangka panjang, ada buat sih, harian? Kalau menurut lu yang paling Pas penting? gosip sih itu lagi kacau-kacaunya sih orang pada ngeri juga. Satu kalau beli di daerah dekat laut lebih ngeri lagi Om. Dan kan sasis kena air laut lama-lama kan keropos. Cepet lah patahnya kan itu tabok. Sasis tabok, maksudnya ringan. Jadi di tengahnya itu nggak terlalu ada isinya. Di depan doang yang ada isinya. Itu doang. Kita ngomong, kalau kita ngomong normal aja tuh kira-kira rangka begitu umurnya berapa ya? Kalau Berapa tahun? kita dipakai di Jakarta, kalau habis hujan kita kena cuci air sih awet sih Om. Ya, yang sama sih rangka-rangka gede pun kalau habis kena hujan ya harus kena air bersih lah. Iya, Buat ngindarin karat. Gua ngindarin karat. Iya, sama semuanya. Semua. Cuman kalau kita ngomong nih orang Indonesia kebanyakan cuman pakai doang, nggak jalan. Saya juga nyobain juga dulu saya pakai merek Yamaha ya. Pakai Miosol. Itu oli mesin udah ketumba-tumba Om. Saya diemin aja. Udah berapa tahun saya diemin aja, lama-lama larinya ke sasis Om. Iya, akhirnya kalah juga sasis injekan kakinya. Ini kesalahan kita doang. Nah, tapi saya pakai terbang-terbangan ke posisi tidur gede sih aman-aman aja. Iya benar. Iya. Jadi sebenarnya nih kalau motor ini kalau masa kita ngomong besinya, rangkanya ya semua balik lagi yang ditakutin adalah karat ya. Karat. Gantung kita lingkungannya juga sih. Karat iya. Saya pernah lihat juga tuh. Maksudnya di
di daerah utara Jakarta Iya, itu. kan Jakarta dekat laut. Yang sebelah utara itu Iya. semua jenis motor ya semua karatan. Karat. Di Jakarta pun kalau dia jadi tukang ikan juga karat om. Karat, kan iya, dia bawa air sama ikan-ikannya tuh. Bener, Dan bener, air bener. lah itu tetap karat. Gantung Tetapi perawatannya. kenapa ya? Dia nggak buru-buru memperbaiki ya? Apakah emang dia pengen- Ngikutin harga om. Harga jualnya di sini. Kalau dia diistimewain kan harga juga tinggi om. Gitu Ya, doang. tapi kan nama brandnya udah gede bang. Satu menang di brand. Dari orang tua kita dulu juga tamat dia beli motor pasti mereknya Honda. Oh iya. Iya, dari motor CB Blatik, ya CB Cepek, ya motor yang dulu zaman masih ontel, yang diinjot tiba-tiba hidup, ya gitu. Gitu. Ya gitu. Ya bener sih semua motor cakep di ini. Cakep. Nggak mau. nggak mau nanti Iya. disomasi. Ya kita mah ya udah pada tahu dah orang-orang juga. Orang-orang udah tahu ya. Iya. Ya. Nah, oke. Oke. Nah, terus lanjut lagi nih. Ya memang sih cukup disesalkan lah, brand gede tapi ya rangkanya itu. Iya. Dan ini sudah banyak lagi dan pasti nanti kedepannya juga pasti akan Di minus-minusin. akan ada rame lagi nih. Maksudnya Ya. orang di jalan, patah pinggang, ini Iya, segala macem. Pasti. Nah, balik lagi ya itulah customer yang bisa milih. Bisa Sekarang milih. yang balik lagi yang ke Yamaha nih. Yamaha emang di tahun-tahun ini ya bukan tahun ini lah 10 tahun terakhir ini emang kayaknya udah mulai bergerak nih. Maksudnya pengen jadi brand nomor 1 kayaknya. Ya, dia ngikutin pasaran zaman dulu. Dulu pas dia ngeluarin Yamaha PCR rame, dia ngeluarin R-King pun rame. Emang dia pasaran sebenarnya sih Yamaha tuh pasaran anak muda. Dari ya kalau Honda emang pasaran bapak-bapak, kalau Yamaha emang khusus anak muda. Ya di 2020 ke bawah itu kan masih pegang Honda lah, pakai Honda Iya, Beat, Vario, habis itu apa namanya Scoopy. Kadang-kadang orang begini om, misalnya ya kita pengen beli motor kredit apa cash, otomatis kita beli merek yang harganya jatuhnya nggak terlalu dalam. Ya otomatis kita nyari Honda. Ya kalau Honda kan pasarannya itu nggak terlalu jatuh-jatuh banget om, selama pakai berapa tahun. Kalau Yamaha emang agak merosot di tahun-tahun sekarang, emang agak merosot. Dari dulu ah. Wah, R-King sekarang dari tahun 2090 sekarang dijual kalau ori ya berapa? Ya, tapi dulu gak ada masa-masanya. Iya. Nggak disukain dijual 3,5, 4,5. Saya dulu juga jual posan gara-gara gosip Jakarta nggak boleh ada asap. Posan saya jual 1,5. Aduh, nyesel juga itu. Iya, udah PCR lagi. Hitam merah. Iya. Balik lagi mahal. Iya. Ya mahal itu biasanya buat orang-orang yang emang dulu punya historinya, punya sejarahnya. Sampai sekarang juga saya belum bisa beli. Iya, saya jual dulu. Cuman kalau untuk pasaran motor baru, ya mungkin kalau secara statistik datanya ya di 2020 ke belakang ya mungkin Honda masih secara umum ya. Bukan di tipe-tipenya, tapi mungkin secara global sekarang, nih kan ada banyak jenis motor. Honda desainnya sih kalau saya perhatiin bikinan cakep. Iya, sekarang desainnya bagus. Bagus. Cuman balik lagi, yang kemarin udah terekspos itu masalah di rangka, tetapi kenapa dia tidak ini ya? Nah, akhirnya dimanfaatkan lah nih sama kompetitor nih. Kompetitor nih berusaha memanfaatkan celah supaya bisa masuk. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong kayak kemarin, kok ditabraknya dari samping. Kalau emang mau ngejar kekuatan, tabrak lu dari depan. Beda cerita lo tabrak depan lo. Iya. Bener nggak? Depan. Ya itu sih, tapi lumayan kencang juga sih ya. Iya lumayan kencang. Cuman dia tabrak dari samping karena kan rangka itu kan biasanya itu dia ada melokok. Iya, ada pelindung dari ini aneh. Nah, terus dari daya sebarnya juga karena dia
dia luas, dia sebar, jadi itu ke impact-nya benturannya ke seluruh ini. Nah, jadi lebih bisa diredam lah. Iya. Ketimbang kalau tabrakannya dari depan. Iya. Kalau tabrakan dari depan sama lah, saya yakin. Sama segitiga sama Iya, kasus iya. tuh. Itu pasti Iya. udah hancur. Orang bengong aja nabrak mobil pengok. Tapi ini terkonsep kan dia. Iya. Nah, masalah dia kayak dicemplungin ke air, ya balik lagi. Cemplungin ke air kalau langsung dicuci bersih, ya sebenarnya. Terus kalau misalnya motor nih habis kena banjir, nah terus habis itu apa namanya, disiram, ya disiram, dibersihin dulu, oli diganti, nah dinyalain lagi sih pasti oke ya. Tapi kalau misalnya dari banjir rendem, tek nyalain, kira-kira apa yang terjadi? Nah, kalau posisinya direndam nyala tuh ya? Nyala. Mati. Oh, mati. Tapi kemarin kan saya ngeliat di YouTube pun, Gila pun yang itu ngetes juga, Om. Dia loncat, dia jatuh di tepat di empang gitu, keadaan hidup. Oh, keadaan hidup. Grup, masuk ke rawa itu, masuk ke rumpur. Oke. Dia angkat. Dia starter pun keluar air dari knalpot. Ya, tapi dipaksa terus lama-lama hidup juga sih. Tapi itu bahaya lah sebenarnya. Iya, di efek yang kesononya. Iya, buat jangka panjangnya. Lagi nih kayak kecempur, misalnya kena banjir, kena itu kayak soket-soket, itu kan udah kena air. Ya, jadi mendep. Suatu saat pasti akan bekarat ya kan. Suatu saat pas 5 bulan apa jalan setahun, pasti ada simbolnya. Maksud saya begini loh, yang kayak begitu bukan berarti. Soalnya kan orang Indonesia kadang-kadang unik juga. Wah, apa-apa itu kena banjir, berarti banjir besok banjir hajar aja. Wah. Padahal ya itu sebenarnya ngerusak kan. Ngerusak gitu. Kita aja selama kita ngeliat banjir, nggak pernah saya ngeliat banjir, saya muter. Iya. Iya. Nggak, kalau kalian lihat ada banjir, jangan dilawan. Iya. Jangan, nggak sebanding ya. Nggak sebanding. Tapi kan kalau maksudnya dari iklan gitu, wah, pede aja nih gue nih. Iya. Gue pakai ini, gue lawan aja. Tapi sebenarnya itu jangka panjang bakal ngerusak. Apalagi kalau itu motor kita pakai buat harian. Nah itu pasti ya nggak bagus. Jadi sebenarnya apa sih yang ditampilin? Ya kalau memang ketahanan, keinian, ya nyalain aja coba, ya kan. Sekarang gampang aja lah. Kalau mau dites ketahanan gitu, pinjemin ke ojol aja, suruh narik ya bang ya. Nah itu baru kalau tahan itu. Ojol kan buset. Iya benar. Setahun dia udah keliling dunia itu kilometer. Motor setahun aja, klepnya pada kendor. Nah itu baru tes ketahanan, bener nggak? Iya. Kalau cuma dicemplungin gitu nih pasti nyala lah, motor masih baru, masih pada rapet, masih pada inian, bener nggak? Dinyalain lagi ya oke, bisa lah dipaksain. Tapi kita lihat jangka panjang, artinya kayak begini kan. Mengajarkan orang, kalau orang yang nggak tahu iya bener kan? Iya benar. Tahu nggak? Wah, kok orang di iklannya dia bisa terobos banjir. Iya bisa. Jadi orang jadi pelimpan. Iya. Jadi maksudnya nih. Jadi blunder gitu. Jadi blunder nih, benar apa enggak gitu. Jadi malah jadi panik. Tapi tahannya motor, kalau itu kan ya karena motor difungsikan itu kan buat di jalan, bukan buat nerobos air. Bukan buat berenang. Buat berenang. Kalau berenang namanya kapal laut. Iya, sama ikan. Sama aja nanti misalnya orang jualan kapal laut, tapi dia promosinya jalan di jalan raya. Iya, ke pentok. Ke pentok. Tidak sesuai fungsinya. Iya, itu tidak sesuai fungsinya. Tapi apapun itu marketing. Kita mah nonton doang, nonton. Ya, tetapi ya boleh-boleh juga sih. Boleh. Kita juga beli Yamaha juga, tetap. Tapi memang kalau dilihat ya untuk brand Yamaha ya sekali lagi biasanya setiap brand tuh punya keunggulan masing-masing. Kalau misalnya Honda tuh emang kayaknya nih dari dulu nih fokus irit. Ya, irit. Itu sama harga jualnya juga nggak jatuh-jatuh. Ya mungkin karena harga jual itu bisa naik karena kan pemakaiannya irit, udah gitu bahan spare partnya murah, tersedia di mana aja. Iya. Nah, di bengkelnya gampang gitu loh. Jadi makanya banyak orang nyari. Nah, kalau banyak orang yang nyari pasti harganya jadi lebih tinggi kan. Peminatnya lebih tinggi karena itu tadi keunggulannya. Nah, kalau Yamaha seperti yang tadi Bang Obe bilang, banyak anak muda ya karena mungkin speed dia ngejarnya. Ya model kecepatan lah. Iya. Biasanya. Motornya emang lebih kenceng dibanding yang rata-rata motor lain ya. Iya. Benar, dari tahun-tahun tua pun juga Yamaha masuk enak. Iya. Masuk enak. Masalah boros, masalah itu
Start dulu, yang dulu. penting kenceng dulu. Iya, dulu mah masih bensin 2.500. Makanya iklannya si Komeng bajunya sampai sobek-sobek kena angin dulu tuh. Jupiter Bluehan aja laku banget durung ngantuk. Iya. Karena dia ngejarnya speed. Nah, ngejarnya speed. Nah, kalau Suzuki tuh ya lain lagi, dia segmennya kayaknya sih kalau yang udah saya juga pemakai Suzuki, juga pencinta Suzuki. Dia bahan bakunya tuh kualitasnya lebih bagus. Ya, jadi kalau orang Indonesia ya, masalah dia pas beli barang tuh mahal. Jadi Suzuki agak kurang dikit. Masalah dia barangnya mah agak mahal om dia. Tapi kualitasnya tuh oke banget tuh. Tapi kalau dari spare part, body, mikir dia beli sekali, dia pakai bisa setahun lebih. Iya. Bertahun-tahun. Tembelnya emang sama motor-motor merek yang lain lebih mahal Suzuki. Tapi kuatnya, terus itu aneh, kuat banget itu Suzuki. Cuman ya itu lagi spare partnya karena kuat spare partnya jadi susah. Nah, akhirnya bengkel-bengkelnya pada tutup, jarang mau nyetok. Bukan masalah dia jelek, kecakapan. Putarannya lambat. Padahal Suzuki masuk paling bandel motor. Paling bandel. Nah ini balik lagi nih yang Yamaha ini. Dia mau branding apa ini? Apa dia mau branding durabilitas atau dia main ini? Karena kan ya itu sebenarnya tuh gear itu pakai frame Pagio. Frame Pagio sama mesinnya juga Pagio. Iya, mesinnya juga Pagio. Cuman bajunya doang. Iya doang. Gear. Sama gear yang lama emang beda jauh. Mesin pakai Pagio. Apalagi dia ditambah ada katanya hybrid. Nah, hybrid ini dia lebih irit lah. Teknologinya lebih irit. Lebih modern lah. Nah, tetapi jangan nanti dia mau ganti identitas kali, mau ngejar ke irit kali. Ya bisa. Bisa juga ya? Bisa ke irit, bisa ke irit. Ini kan jatuhnya itu motor touring. Untuk touring, bisa ke irit. Bisa ya ke irit? Bisa ke irit. Touring itu kan harus kuat. Dalam kaki-kaki. Dan dia kasih garansi loh, katanya garansi servis sama spare part ya. Berapa tahun gitu. Ya, buat lebih lengkapnya nanti tolong yang bersangkutan endorse dulu lah. Gua nggak mau terlalu detail, soalnya belum ada waktunya. Kalau udah ada waktunya, kita bahas detail dong. Iya. Kalau ada waktunya. Ya, ada iklan. Tolong dah iklan. Apapun ya. Itu pilihannya balik lagi ke customer, bukan balik lagi ke kalian pilih yang mana. Cuman maksud saya ya dipilah-pilih lah. Ya kadang ya memang benar tadi kata Bang Obe, mungkin pabrik salah satu tujuannya supaya harganya jadi lebih terjangkau. Ya, untuk harga. Akhirnya mengorbankan ya entah kualitas, pasti ada satu dikurangin, ada yang ditambahin gitu lah. Nah itu balik lagi. Nah kalau masalah iklan, semua orang sih bisa ngomong apa aja, namanya penjual kan, kecap kan selalu manis, iya bener nggak? Iya bener. Ya pasti ya kasihin keunggulan-unggulan, tapi balik lagi, kalau mau lebih fair, kalau mau inian, kalau bagi kalian yang inian, kita objektif aja, rasional. Lihat lagi di pasaran, lihat lagi di kondisi. Cuman hampir semua merek, kalau kita ngomong Honda sama Yamaha, itu rata-rata sekarang sih spare part sih masih gampang lah ya semuanya ya. Gampang lah ya, udah gampang. Yamaha semua kadang kita juga gampang kan lihat dari katalog, kita bisa langsung tahu tuh harganya, partai nomor berapa, ininya berapa. Ya saya pakai itu dari tahun jebrot aja masih ada yang nyimpen di toko. Iya, jadi masih ada. Kalau untuk perawatan dan spare part itu kayaknya kalau untuk merek Honda dan Yamaha tuh masih melimpah banget. Jadi ya pilihan balik lagi di ini. Kita nggak dikasih waktu soalnya dari brand-brand itu. Jadi ya intinya ya motor balik lagi. Ada yang suka stylenya, ada yang suka ini. Dan buat kalian yang mau cari unit, ya cari unit yang kalian milihnya yang rasional aja. Mana yang kira-kira yang baik buat kalian. Jadi perhitungkan, maksudnya selain dari model yang menarik ya, karena sekarang hampirnya rata-rata semua brand motornya emang kinyis-kinyis semua, bagus semua, nyentrik semua. Nah tinggal balik lagi nih jeroannya nih. Nah jeroannya itu baik dari mesinnya, rangkanya, terus fitur-fiturnya, bener nggak? Karena sekarang fitur-fitur motor sekarang juga canggih-canggih, banyak banget fitur-fiturnya. Iya, sekarang bengkel aja harus pakai laptop, sama itu pakai alat-alat ini scanan ya. Iya, nggak beda ya dulu karburator, langsung dicari aja udah. Kalau pakai data, ngikutin putaran otomotif. Teknologi ya, teknologi balik lagi, teknologi berkembang terus. Nah
buat kalian yang supaya nggak nyesel, nggak salah pilih, ya balik lagi. Ya, buat beli motor fungsinya buat apa? Ya, buat kebutuhan. Buat apa? Kebutuhannya apa? Kalau Buat tempur, buat iya, gaya, kalau buat touring, buat anak- jalan-jalan. Kalau atau- anak muda kan pasti nyarinya yang bahan yang gampang dimodif. Rata-rata kalau anak muda ya, yang cakep dimodif bahan maksudnya. Tapi kalau modifikasi zaman sekarang juga kalau nggak hati-hati malah ngerugiin kayaknya. dia Ngerusak motor maksudnya. iya benar. Karena ya sekarang tuh rata-rata motor semua udah ya udah canggih lah. Tapi kan orang kita mah masih belum Iya, puas. masih belum puas, tetap aja. Iya, barang-barang yang buat custom pun tambah banyak terus ikan ke sini. Nah, hati-hati lah kalau misalnya modifikasi dan modifikasi yang tepat, terus di tempat yang tepat juga. Jangan main asal potong-potong jalur, Iya. main asal tempel-tempel, ini yang sambung-sambung, ya kan? Iya, ngeri larinya kemana-mana. Larinya kemana-mana. Dan itu sekarang itu karena mesinnya dibilang ya tekanan udah berteknologi, jadi agak-agak ringkih ya bang ya. Yang ringgi di mengapian doang Iya. motor sekarang. Pasti larinya kemana-mana Iya, itu, larinya iya. ke ecu, Ke ke ecu, magnet, ke ke- sepul, iya. ini nah. Itu ya larinya sih itu semua ya. Iya, dan itu ya balik lagi, ya harus hati-hati dan harus dikerjakan sama orang yang benar-benar tepat ya, yang Ya, ngerti. itu yang belum paham. Kalau yang udah paham udah ngerti dah. Oh, kalau anak baru pegang motor langsung Iya. aja ya kan. Wah, lihat yang begini. Apalagi beli-beli di online lagi. Iya. Nah, Iya. beli-beli di online kadang-kadang ya Ya, barang-barang yang awalnya doang bagus. Oke, kira-kira sih begitu ya bang ya. begitu. Balik lagi ke kalian pilih aja mana yang kira-kira sesuai sama kalian. Nah, dari kita sekian. Kalau ada yang kurang-kurang, mohon dimaafkan. Tulis aja di komen. Iya. Kita bahas lagi di konten berikutnya. Terima kasih. Ciao.